Bab 986. Victoria menangis menanyakan semua pertanyaan itu. Perasaannya sudah hancur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Melihatnya seperti ini, tatapan Daniel yang biasanya tajam dan mengintimidasi itu pun melembut. Memang benar apa yang Victoria katakan. Seharusnya ini tidak ada hubungan dengannya. Keluarga Wollens yang melibatkannya, memberinya harapan yang begitu indah, lalu pada akhirnya mendorongnya menjauh. Orang lain pun juga akan sulit menerimanya, bukan? Sebenarnya, pada awalnya ketika Tuan Besar dengan keras menentang hubungannya dengan Tracy, pikiran jahat ini juga sempat terlintas dalam benaknya. Kalau Tuan Besar ingin ia menikah dengan anak perempuan keluarga Hilton, ia mungkin akan memilih menikahi Victoria yang lemah lembut dibanding Linda yang berperangai buruk. Namun, pemikiran ini pun segera ia hapus dari benaknya. Karena ia menyadari, dengan begitu ia akan menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan, itu juga tidak adil untuk Tracy. Sehingga, ia tidak mengikuti pemikirannya itu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Besar juga diam-diam menggunakan cara ini dan menyembunyikan ini semua darinya. Tentunya, ini semua juga karena pengaruh Johnson. Suara tangisannya begitu memilukan, penuh dengan kesedihan dan memancarkan harapan yang sirna. Mungkin dari sudut pandangnya, ia merasa dirinya benar-benar tidak bersalah. Seperti yang dikatakannya, ketika ia telah menerima nasibnya menjalani hidupnya yang sederhana itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang memberinya harapan yang begitu besar. Pastilah ia akan berusaha keras untuk mengambilnya. Tuan Besar, aku memohon padamu untuk memberikan jalan keluar bagi Victoria. Johnson dengan keras berlutut di lantai, sambil menangis memohon. Beruntung tidak ada yang terluka parah atas kejadian ini. Kondisi Carla sudah hampir pulih. Daniel dan Tracy juga tidak terpapar racun. Wajah Victoria telah hancur. Ini adalah hukuman untuknya. Kalau kalian melepaskan kami akan pergi jauh-jauh meninggalkan tempat ini. Mulai detik ini, kami tidak akan menampakkan diri kami lagi di hadapan kalian. Semuanya ini salahku. Aku telah gagal mendidik anak perempuanku. Aku mohon kalian dapat memberinya satu kesempatan lagi. Kalau ia hanya menyakitiku, mungkin aku dapat melepaskannya. Tracy menjawab dengan dingin. Tapi yang ia racuni adalah anakku. Aku tidak akan melupakan masalah ini begitu saja. Ia bukan sengaja melukai Carla. Karena bukan sengaja, jadi tidak perlu tanggung jawab. Teriak Tracy marah. Jika orang yang pertama kali berusaha diracuninya adalah aku, lalu apa ia tidak memikirkan bagaimana nasib Carla nantinya, ketika ia berusaha meracuni Carla untuk yang kedua kalinya? Carla adalah anak yang sehat dan riang sejak kecil. Tapi sekarang tubuhnya sekurus itu, ia bahkan tidak kuat untuk berdiri lagi. Jenis racun ini mungkin bisa membawa efek berkepanjangan seumur hidupnya. Katamu Carla sudah berhasil disembuhkan. Apa kamu bisa mengembalikan anakku yang sehat dan ceria seperti sebelumnya? Johnson tercengang mendengar teriakan Tracy. Tak mampu berkata-kata lagi. Tidak peduli siapa yang ia racuni, perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Jawab Daniel dingin. Aku tidak akan melukaimu, tapi aku akan menyerahkan semuanya ke pengadilan. Ini adalah bentuk belas kasihanku yang terakhir kalinya untukmu. Aku telah menyerahkan semua bukti-bukti ini pada polisi. Sebentar lagi mereka akan datang. Bersiap-siaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Victoria menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bergegas mengambil pisau buah di atas meja, berusaha memotong urat nadinya. Thomas segera merebut pisau itu, lalu mendorongnya jatuh ke lantai. Kamu mau mati di sini? Apa perkataan keluarga Wollens tadi masih kurang jelas? Kamu kira kamu dapat mati semudah itu? Tidak mungkin. Naomi menggertakkan giginya. Aku sudah tidak sabar untuk mencabik-cabikmu hingga hancur berkeping-keping. Darah segar mengalir keluar dari telapak tangan Victoria yang sempat tersayat oleh pisau itu. Ia terduduk di atas lantai, menangis dengan pilu. Tuan Besar, aku memohon padamu, tolong lepaskan Victoria. Johnson berusaha membujuk Tuan Besar lagi. Tolong Tuan Besar mengingat bagaimana aku menyelamatkan David. Berilah Victoria kesempatan kali ini. Ia masih muda, tidak mungkin menjalani sisa hidupnya di penjara. Hanya karena kamu pernah menyelamatkan ayahku,
Keluarga kami terus melindungi keluargamu selama ini. Apa itu masih belum cukup? Amarah Daniel bangkit. Anak perempuanmu menjadi seperti ini. Itu semua karena ulahmu sendiri. Bab 987. Aku, sejak awal, kamulah yang ingin putrimu masuk ke keluarga Wollens. Mencoba segala cara untuk menghasut Tuan Besar dan memaksaku untuk menikahi putrimu. Kamu tampak seperti pria yang sederhana, tapi sebenarnya merupakan orang yang munafik, berpura-pura baik dan hanya mencari keuntungan saja. Daniel akhirnya mengutarakan apa yang sudah ia sembunyikan di dalam hatinya sekian lama. Kamu tahu apa yang dilakukan Victoria sejak awal. Bahkan, kamu tidak membujuk atau menghentikannya, tapi malah membantu menutupinya. Kamu juga adalah kaki tangannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Johnson berkata, semua ini tidak ada hubungannya denganku, sungguh. Lalu, maksudmu adalah Victoria melakukan semuanya ini sendirian? Tracy bertanya, pokoknya tidak ada hubungannya denganku. Johnson menjawab tanpa ragu-ragu. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Victoria tertawa sinis. Dia tidak menyangka, di saat seperti ini, ayahnya tetap tidak bertanggung jawab. Dia takut Daniel akan menuduhnya sebagai kaki tangan dan menjadikannya tahanan. Oleh karena itu, dia lebih memilih mendorong putrinya sendiri. Tapi, Victoria juga tidak sengaja. Ia hanya bingung. Johnson tidak tahan lagi, lalu berlutut di hadapan Daniel. Daniel, aku mohon, kali ini lepaskan dia, kumohon. Tuan Johnson, jangan seperti ini. Berdiri dulu. Sanjaya melangkah maju dan menariknya. Aku juga bersalah dalam masalah ini. Tuan Besar akhirnya berkata, itu ideku yang meminta Victoria menggantikan Tracy 2 tahun lalu. Aku harus bertanggung jawab juga. Tapi Victoria, kamu juga tidak boleh menyakiti anak itu. Jika kamu memang tidak rela, katakanlah padaku. Aku akan membelamu. Tapi kenapa kamu ingin meracuni anak itu? Aku tidak. Victoria menggunakan bahasa isyarat sambil menangis. Jangan bicara lagi. Tuan Besar memotong ucapannya dan berkata dengan sedih. Jika kamu melakukan kesalahan lain, aku bisa memaafkanmu. Tapi, menyakiti anak benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apakah itu kamu atau siapapun, sama saja. Daniel menyerahkanmu ke polisi. Itu memang toleransi terakhir bagimu. Demi perubahan yang lebih baik. Aku harap setelah keluar nanti, kamu bisa menjadi orang yang baru. Victoria benar-benar putus asa. Pada saat ini, suara sirine terdengar di luar dan rombongan datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, polisi sudah datang. Daniel mengedipkan mata. Thomas meminta orang-orang membawa Liva dan staf medis, kemudian bersiap menangkap Victoria. Victoria menepis tangannya dengan marah dan menggunakan bahasa isyarat dengan penuh emosi. Aku tidak akan masuk penjara. Aku tidak boleh masuk penjara. Dia memelototi Tracy dengan penuh kebencian. Semua ini karena kamu. Kamu membuatku menjadi seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Begitu dia selesai berbicara, Victoria tiba-tiba mengeluarkan botol obat dan melemparkan dengan kasar ke arah Tracy. Nona Tracy, hati-hati, seru Naomi dan segera bergegas menyelamatkan Tracy. Pada saat genting ini, Daniel berdiri di depan Tracy dan menendang Victoria. Tapi, racun di tangan Victoria tetap terpercik ke wajah Daniel. Sialan, Thomas segera membekuk Victoria. Masih membiarkanmu hidup, tapi kamu malah diam-diam menyerang. Daniel menendang begitu keras hingga Victoria terjatuh ke lantai dan muntah darah di tempat. Akan kubunuh kamu. Naomi sangat emosional hingga ingin membunuhnya. Tapi ia dihentikan oleh Thomas. Tenang. Polisi telah tiba. Jika kamu membunuhnya saat ini, kamu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri. Tundukkan kepalamu. Tracy buru-buru mencuci racun di wajah Daniel dengan air bersih. Tidak apa-apa. Tidak kena. Daniel menolak. Victoria memandang Daniel dengan tatapan yang begitu menakutkan. Kamu tetap mencintainya. Tapi sayang sekali, kalian tidak bisa hidup bersama seumur hidup ini. Kamu akan segera masuk neraka menemaniku. Setelah mengatakannya, Victoria meminum semua racun yang tersisa di tangannya. Bab 988. Semua orang tercengang.
Mereka tidak menyangka Victoria begitu nekat dan gila. Victoria, Johnson ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi ia takut dengan tatapan menakutkan Victoria. Dia hanya tertegun di sana sambil menatap putrinya dengan terkejut. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin menjadi putrimu. Victoria mengucapkan kalimat ini dengan bahasa isyarat dan mengeluarkan tawa yang menakutkan. Lalu mulai muntah darah. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Tuan Besar berteriak dengan penuh emosi. Serahkan pada kami saja. Pada saat ini, polisi datang dengan tergesa-gesa. Mereka melihat kejadian tadi dan segera membawa semua tersangka, termasuk Victoria yang sekarat. Kenapa memborgolku? Aku tidak melakukan apa-apa. Johnson berteriak dengan penuh emosi. Tuan Besar, selamatkan aku. Tuan Besar. Kali ini, Tuan Besar hanya terdiam. Dia menutup sandaran tangan kursi roda dengan kedua tangannya. Matanya memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengerikan. Membuatku takut setengah mati. Bibi Riana menepuk-nepuk dadanya dan wajahnya pucat ketakutan. Syukurlah. Wanita jahat itu akhirnya ditangkap. Bibi Nina berkata dengan penuh emosi sambil memegangi dadanya. Dari awal aku sudah tahu. Dia bukan orang yang baik. Para pelayan lain juga ketakutan. Berpikir bahwa ada seseorang yang bersembunyi begitu dekat dan berhubungan dengan mereka sekian lama. Juga pandai meracuni. Mereka merasa terkejut. Semua orang sementara harus pindah. Sekarang kita lakukan pemeriksaan menyeluruh. Rian turun ke lantai bawah untuk menginstruksikan. Kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk melihat apakah ada tempat lain di sini yang telah diracuni. Ruang kerja, ruang utama, serta dapur sudah diperiksa. Tempat-tempat lain sekarang sedang diperiksa. Bibi Riana, tolong bantu juga. Oke. Aku akan segera memanggil semua pelayan. Terima kasih. Lily segera membawa timnya beraksi. Kamu baik-baik saja kan? Tracy memandang Daniel dengan cemas. Apa ingin periksa? Tidak apa-apa. Daniel melepas mantelnya. Hanya terpercik ke tubuh. Tidak akan kenapa-kenapa. Jika sesuatu terjadi, pasti sekarang sudah muncul gejala. Sungguh baik-baik saja. Tracy sangat khawatir. Kamu mengkhawatirkanku. Daniel memeluknya. Jangan berbuat onar. Tracy mendorongnya menjauh. Lalu berbalik untuk melihat Tuan Besar. Setelah kejadian ini aku harap Anda bisa mengintrospeksi diri Anda sendiri. Dulu Linda. Kemudian Victoria. Semuanya adalah orang yang Anda sukai. Yang satu lebih ganas dari yang lain. Tapi Anda harus melindungi cicit-cicitmu. Apa Anda benar-benar melakukannya demi dia? Banyak tragedi bisa dihindari jika Anda tidak bertindak atas keinginan Anda sendiri. Setelah mengucapkan perkataan ini, Tracy pergi dengan marah. Naomi dan pengawal wanita lainnya segera mengikuti. Nona Tracy, Rian berteriak dan mengingatkan Daniel dengan cemas. Tuan Daniel, cepat kejar. Rumah sedang berantakan. Lebih baik dia pergi beberapa hari. Daniel menghela napas. Aku akan pergi mencarinya setelah masalah ini selesai. Baiklah. Rian dengan enggan menatap punggung Naomi. Ternyata, Naomi juga berbalik dan balas menatapnya. Sejak mereka berdua bersama-sama mengurus masalah Linda dan mengalami peristiwa hidup dan mati bersama, perasaan mereka sedikit berubah. Kakek, kembalilah ke kamar dan istirahat. Daniel tidak mengatakan apa-apa, hanya menyuruhnya istirahat dan hendak pergi. Daniel, kamu luar biasa. Tuan Besar tiba-tiba mengatakan sesuatu. Daniel berhenti dan menatapnya. Apa yang ingin kakek katakan? Tuan Besar tersenyum pahit dan berkata sambil menghela napas. Sebenarnya, kamu bisa saja mengekspos Victoria sejak awal dan kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Alasan kenapa kamu berputar-putar dan mengatur peristiwa sebesar ini, karena kamu ingin aku menyaksikan kejahatannya dengan mata kepalaku sendiri. Ingin aku melihat sisi jahatnya selangkah demi selangkah. Agar aku mengintrospeksi diriku sendiri dan pada saat yang bersamaan, agar aku merasa bersalah pada Tracy dan mencoba menerimanya. Benar kan? Bab 989. Tebakan kakek setengah benar. Daniel berbalik dan menatap Tuan Besar dalam-dalam. Aku melakukan banyak hal untuk mengungkapkan wajah asli Victoria di hadapan kakek. Hanya dengan membiarkan kakek melihat keburukannya dengan mata kepala sendiri, maka kakek baru akan menyadari kesalahan kakek sendiri.
Tentang merasa bersalah pada Tracy dan menerimanya lagi. Aku tidak berpikir seperti itu. Sebenarnya sekarang, sudah tidak penting lagi. Apakah kakek menerimanya atau tidak? Dia bukan Tracy yang dulu. Tidak membutuhkan izin dari orang lain. Tapi sebaliknya, cicit kakek sendiri yang memohon padanya untuk menerima aku. Mendengar perkataan ini, Tuan Besar terdiam. Tuan Daniel, sejak kapan Anda mengetahui bahwa Nona Victoria bermasalah? Sanjaya bertanya dengan curiga. Setelah Carla diracuni, nyawanya dalam bahaya. Awalnya, aku curiga pada Lorenzo. Jadi aku segera pergi mencarinya untuk menyelesaikan perkara. Saat itu, Lorenzo sangat marah. Karena sudah difitnah dan bahkan ia menunjukkan bagaimana ia meracuni orang. Lorenzo begitu arogan. Jika dia yang melakukannya, dia tidak akan pernah menyangkalnya. Karena itu, aku yakin bukan dia yang meracuni Carla. Lalu, aku mengutus orang untuk menyelidiki masalah ini dan mengetahui bahwa Victoria terlibat dalam hal ini. Tapi, saat itu aku tidak punya bukti kuat yang menunjukkan bahwa dialah yang meracuni Carla. Jadi aku hanya bisa setengah percaya padanya. Sebenarnya aku bisa meminta Thomas menyeretnya untuk diinterogasi atau menggunakan hipnotis untuk memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Tapi, berpikir bahwa kakek sangat percaya pada keluarga Hilton dan nanti masih harus menjelaskannya pada kakek. Lebih baik mengambil kesempatan ini untuk membiarkan kakek melihat sendiri wajah ayah dan anak keluarga Hilton yang sebenarnya. Jadi, aku memerintahkan seseorang untuk memasang kamera CCTV tersembunyi di rumah, lalu membawa Victoria ke rumah. Benar saja, begitu dia memasuki rumah, dia langsung merasa sombong dan semakin bertindak semena-mena. Johnson juga berperilaku sangat radikal. Pada saat ini, aku sudah sangat jijik dengan mereka berdua, tapi demi memperlihatkannya pada kakek, aku tetap menahan diri. Lalu, Thomas menemukan gelas beracun itu dan mereka secara bertahap mengungkapkan wajah asli mereka. Ternyata begitu, Sanjaya tiba-tiba menyadari. Pantas saja, saya merasa Tuan aneh tadi malam. Ternyata Tuan sengaja memberitahu Victoria bahwa pagi ini Nona Tracy akan pergi dan Tuan sengaja memprovokasi dia, agar dia meracuni Nona Tracy dan tertangkap basah. Benar, Daniel mengangguk. Awalnya, aku ingin menunda beberapa hari lagi sampai aku menemukan Tabib Hansen. Tapi dia benar-benar ingin menyakiti Tracy. Aku sudah tidak tahan lagi. Jadi, aku jalankan rencana ini. Pemikiranmu benar-benar jauh ke depan. Sanjaya dengan tulus mengaguminya. Sungguh melelahkan berputar-putar dalam lingkaran ini dan berakting dalam adegan seperti itu, kata Tuan Besar dengan masam. Ini adalah metode yang paling tidak aku sukai. Tapi agar kakek bisa menikmati pertunjukan ini, jadi aku hanya bisa seperti ini. Daniel menatap Tuan Besar dalam-dalam. Victoria bermasalah. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Tuan Besar bertanya dengan marah. Kamu mempertaruhkan nyawa Carla. Memang, berbicara tentang ini, Daniel merasa sedikit menyesal. Meskipun perencanaanku sangat sempurna, tapi tetap ada kesalahan yang hampir membunuh Carla. Setelah jeda, dia menambahkan, tapi, jika memberitahu kakek, apa kakek mau mendengarku? Jika kakek belum melihat kejahatan Victoria dengan mata kepala sendiri, aku khawatir kakek tetap akan memaksaku untuk menikahinya. Kamu, Tuan Besar sangat kesal, tapi dia tidak bisa membantahnya. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh keluarga Hilton dari keluarga Wallace selama beberapa tahun ini? Kakek benar-benar tidak tahu. Johnson memanfaatkan kepercayaan kakek, diam-diam menghasut kakek, agar kedua putrinya menggodaku dan kakek selalu mempercayainya. Kakek tidak percaya pada perkataan cucu sendiri, malah mempercayai perkataan orang luar. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan untuk meyakinkan kakek, tanpa membuat kakek kesal. Hanya cara inilah yang terpikirkan olehku. Daniel berkata dengan sangat tak berdaya. Tuan Besar tidak bisa berkata-kata lagi. Masalah memang terjadi seperti itu. Saat Daniel berdebat dengannya dan terus membantahnya, dia memang tidak pernah mendengarkannya, malah sangat mempercayai Johnson. Karena itulah, banyak permasalahan yang muncul. Bab 990. Ada satu hal lain yang mungkin belum kakek ketahui. Daniel berkata dengan suara rendah. 2 tahun lalu,
orang yang menyerang Tracy di Thailand. Yang membunuh Bibi Juni adalah Linda dan orang yang mengarahkannya dari belakang adalah Devina, putri kakek. Apa kamu bilang? Mata Tuan Besar terbelalak keheranan. Ini tidak mungkin. Kenapa mereka melakukan ini? Buktinya sangat kuat. Aku sudah menyerahkan semuanya pada polisi. Daniel mengerutkan kening padanya. Mengenai alasannya, kakek tanya saja pada putri kakek sendiri. Dia tidak hanya ingin membunuh Tracy di Thailand, tapi juga menyuruh orang untuk menculik Carlos. Tracy lah yang menyelamatkan Carlos. Demi memaksa Tracy maju bertarung dengannya, Devina bahkan menembak dan melukai Kiki, juga membunuh orangku. Tidak, ini tidak mungkin. Tuan Besar tidak mempercayainya. Bibimu memang sangat ambisius, melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dia tidak akan menyakiti orang-orangnya sendiri. Seluruh kejadian itu terekam di kamera dashboard mobil. Daniel menyerahkan tablet kepadanya. Jika tidak percaya, kakek bisa melihatnya sendiri. Selain itu, kakek juga bisa tanyakan langsung pada ketiga anakku. Apa yang mereka lihat saat itu? Tuan Besar menyalakan video dan melihat beberapa adegan. Dia benar-benar terpana. Wajahnya menjadi pucat pasi, lalu memegang dadanya yang sakit dan hampir jatuh dari kursi roda. Tuan, Sanjaya buru-buru memberikan Tuan Besar obat. Aku tahu. Aku seharusnya tidak memberitahu kakek hal ini sekarang. Daniel melihat ekspresi sedih Tuan Besar dan merasa agak tidak tega. Tapi dia tetap berkata dengan tegas. Tapi, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, kakek tidak akan pernah mengerti. Sudah berjalan ke arah yang salah. Daripada mengawasiku, lebih baik kakek menghabiskan energi ini untuk Bibi. Mendisiplinkannya dengan baik, mungkin bisa menghindari banyak bencana baginya. Sudahlah Tuan Daniel, jangan bicara lagi. Sanjaya buru-buru menghentikannya. Jantung Tuan Besar sudah tidak tahan lagi. Kakek pikirkan baik-baik saja. Daniel menatap Tuan Besar dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Sanjaya meminta Bibi Nina mengambilkan segelas air hangat untuk Tuan Besar. Setelah kondisinya sedikit stabil, dia buru-buru menghiburnya. Tuan, perkataan Tuan Daniel jangan diambil hati. Kamu sudah tahu dari awal. Tuan Besar menatap Sanjaya. Apa kamu tahu semua tindakan biadab Devina? Apa kamu tahu wajah asli keluarga Hilton? Aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini. Sanjaya mengerutkan kening. Nona Devina selalu keras kepala. Tapi aku tidak menyangka dia bisa seperti itu. Tentang keluarga Hilton, mereka pandai bersembunyi. Baru tadi malam aku menemukan keburukannya. Aku benar-benar bodoh. Tuan Besar menundukkan kepalanya karena malu. Hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Seperti yang dikatakan Tracy, awalnya Linda dan sekarang Victoria. Orang-orang yang dia pilih untuk Daniel, bahkan lebih jahat dan lebih kejam daripada yang lain. Tapi dia malah memaksa Daniel untuk menikahi orang-orang itu. Tidak peduli bagaimana Daniel menolak atau bagaimana orang lain mencoba membujuknya. Dia tidak akan mendengarkannya dan bersikeras melakukan caranya sendiri. Sehingga menyebabkan tragedi terjadi satu demi satu. Selain itu, dia selalu menaruh semua harapannya pada Daniel. Mengawasinya dalam semua hal. Tapi dia lupa bahwa putrinya adalah perkara terbesar. Devina seperti bom waktu yang akan membahayakan keluarga Wollens kapan saja. Yang dia lakukan selama ini, seolah-olah sedang mengikat tangan Daniel dan membuatnya menghadapi serangan dunia luar, tanpa tangan dan kakinya. Sudah waktunya untuk melepaskan. Tuan Besar. Sanjaya mengucapkan perkataan ini yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Ribuan makna terkandung dalam satu kalimat ini. Ini adalah kesalahanku. Tuan Besar menundukkan kepalanya dengan sedih. Baru sekarang dia menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia buat dengan sifatnya yang keras kepala ini. Jika dia mengerti pada saat itu, mungkin putra dan menantunya tidak akan mati muda. Jika dia bisa mempercayai Daniel dan tidak memaksakan kehendaknya, mungkin banyak tragedi tidak akan terjadi.